Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian syair Roma Irama kali ini mengambil tema takwa. Jadi beliau ada syair yang indah atau menyentuh tentang takwa ini. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan musungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Firman Tuhan tersirat di dalam kitab Al-Quran. Miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Roma Irama fi syi'rihi la tahzanu 'anil faqri, aja sedih sira kabeh anil fikri, saking kefakiran. Yang miskin jangan bersedih. Roma Irama mengawali syairnya dengan menyebutkan yang miskin kemudian yang kaya. Kenapa beliau mengambil itu? Kemungkinan pertama adalah untuk menghibur, kemungkinan kedua adalah fenomena sosial di mana kemiskinan dan kekayaan ini kadang berhubungan dengan takwa. Untuk menghibur orang miskin, beliau mengatakan yang miskin jangan bersedih. Sikap menghibur orang miskin ini sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yadkhulul fuqara'ul muslimin al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin 500 amin. Jadi orang-orang miskin dari kalangan muslimin ini bakal masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Nah, jadi dihibur oleh Kanjeng Nabi, orang miskin jangan sedih, kamu yang miskin-miskin itu. Kenapa? Nanti kamu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Berapa selisihnya? Itu setengah hari saja. Tetapi setengah hari di akhirat itu sama dengan 500 tahun di dunia. Jadi lama sekali. Mendengar itu orang-orang miskin, alhamdulillah,
Masya Allah. Kita diberi kenikmatan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya. Yadkhulul jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin 500 'am. Itulah bentuk fadilah atau keutamaan atau hiburan yang diberikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Bang Haji, la tahzanu 'anil fakri, janganlah sedih dari kefakiran. Fakir ya. Jadi fakir itu lebih parah dari miskin. Kalau fakir itu sama sekali nggak punya. Misalnya dalam urusan makan, fakir itu mungkin belum makan seharian atau baru makan sekali. Tetapi miskin biasanya lebih mending bisa makan tapi dengan garam atau seadanya, atau makan baru 2 kali. Begitu juga dalam rumah. Fakir itu mungkin tidak punya rumah sama sekali, tapi miskin ada walaupun gubuk-gubuk reot atau bocor-bocor. Maka 2 kata ini sering digabungkan, fakir miskin. Ya, jadi yang miskin jangan bersedih, ada hiburan. Jangan sesali diri, wala tasubbu anfusakum, aja misuh najad sirakabe anfusakum ing sakehe badani rakabe. Jadi dengan kemiskinan ini jangan sedih. Masya Allah, ya Allah, masa aku dikasih miskin seperti ini. Aku tidak punya harga diri, aku dihina orang, aku tidak ada apa-apanya, hidupku sengsara dengan miskinnya ini. Jangan begitu, tidak boleh. Begitu juga kemudian bagaimana dengan orang yang kaya? Yang kaya janganlah bangga. Jangan bangga, ojo tume, jangan merasa paling. Wala tastakbiru anil ghina, aja sombong sira kabeh wong-wong sugih kun anil ghina, saking kekayaan, saking kesugihan. Jangan sombong. Jangan membusungkan dada, la takhtalu anhu. Jangan sombong, jangan tinggi anhu, saking gina, saking kekayaan. Bagaimana dengan orang kaya? Sama saja dihimbau oleh Bang Haji Roma Irama. Jangan berbangga, jangan sombong, jangan mentang-mentang. Ojo tumi. Ya, ada tuh lagunya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semuanya bakal mati. Jadi kisah orang kaya ini yang sombong ini diantaranya adalah Qarun. Nah, Qarun ini sangat sombong, merasa kekayaannya adalah hasil murni jerih payahnya, tanpa bantuan, tanpa rahmat kasih sayang dari Allah. Maka dia berlagak sombong, mentang-mentang, tidak mau menderma, tidak mau membantu orang. Apa akibatnya? Tahu sendiri, dia ditenggelamkan oleh Allah bersama harta-hartanya. Maka kalau orang nemu harta di dalam tanah atau harta yang enggak ada pemiliknya disebut harta karun. Nah, aslinya korun, harta korun. Tapi lama-lama di Indonesia jadi harta karun. Nemu harta karun. Hartanya si korun yang ditenggelam. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Wa darajatul mar'i inda rabbih, lan utawi derajate siji wong inda rabbihi inal mungguhe pangerane si wong, laisat limalihi iku ora nana iya darajat limalihi iku karena hartane si wong. Jadi derajat manusia, ketinggian harga dirinya, statusnya itu bukan karena hartanya. Jadi jangan sampai kita berprasangka dengan kesuksesan harta duniawi otomatis dia derajatnya di sisi Allah tinggi. Tidak otomatis.
derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Fadarajatul mar'i inda rabbih, mangka utawi derajat suci wong inda rabbihi gue Allah pangerane si wong, innama hiya littaqwahu, innama hiya littaqwahu, angin pastine hiya iya darajah littaqwahu iku kerana takwane si wong. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di antara kamu dengan berbagai macam suku, bangsa, profesi dan lain sebagainya, status sosial, nonsen. Yang paling dinilai sebagai paling mulia adalah hanya karena takwanya. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat yang Haji Roma Irama petik dalam syairnya. Ada sebuah cerita berupa hadis ya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi sedang pengajian lah begitu dengan sahabat-sahabatnya, majelis. Kemudian tidak lama ada seseorang yang lewat di situ. Kelihatan oleh Nabi, ya berjalanlah begitu. Kelihatan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian kata Kanjeng Nabi, wahai para sahabat, kira-kira menurut kalian orang yang lewat tadi itu bagaimana menurut kalian? Itu sahabat langsung menyahut, langsung berkomentar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini orang tadi yang lewat tadi itu, kalau misalnya dia pengen sama seorang wanita, demen, suka sama wanita, atau pengen ngawin seorang wanita, pasti wanita itu mau ya Rasulullah. Kalau dia pengen sama perempuan, pasti seperempuan itu mau. Kalau misalnya ada orang mau minta bantuan sama dia, dia pasti bisa bantu. Ternyata yang lewat itu orang perlente, necis, dandi, ganteng lah begitu, rapi, orkai kelihatannya itu, orang kaya, sultan lah begitu. Kemudian Nabi terdiam, manggut-manggut. Tak lama kemudian lewat lagi seorang laki-laki. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, ini ada lagi tuh orang tuh yang lewat tadi. Menurut kalian bagaimana itu orang? Kata sahabat, ya Rasulullah, ini orang yang lewat tadi itu, kalau dia misalnya suka sama perempuan pasti ditolak, nggak bakal diterima. Kalau dia melamar wanita nggak bakal berhasil. Terus kalau dia dimintai tolong nggak bakal bisa nolong. Kalaupun dia ngomong nggak bakal ada yang denger. Kenapa rupanya dengan orang itu? Orang itu kusut, kumuh, pakaiannya nggak karu-karuan, disebutnya kismin lah begitu. Kismin alias miskin, masya Allah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para sahabat, ketahuilah, itu orang yang lewat yang kedua itu, menurut Allah di sisi Allah lebih mulia yang kedua itu dibanding yang pertama senilai dunia ini. Masya Allah. Ternyata apa rupanya yang jadi patokan? Ternyata orang yang kedua ini adalah orang yang takwa.
Orang yang takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Apakah dia miskin itu sebuah dosa, sebuah kesalahan, sebuah aib? Bukan, tidak. Kemiskinan itu mungkin sebagai cobaan buat dia, atau memang gaya hidupnya seperti itu, kita tidak tahu. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad tahu ini orang takwa. Jadi jangan pandang orang itu dari luarnya saja, ya. Casingnya saja, casing bisa diakalin. Bawa mobil rental, betul? Baju bagus dapat minjem. Kadang kita suka terkesima dengan penampilan luar. Wah, orang kaya, orang hebat nih. Kita berjalan nunduk-nunduk di depannya, bersalaman pun membungkuk-bungkuk, nunduk-nunduk. Masya Allah. Padahal kata Nabi, man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa bertawadhu, nunduk-nunduk, berasa merendahkan diri di hadapan orang-orang kaya, maka telah hilanglah sepertiga agamanya. Artinya dia kehilangan wibawa, kehilangan amal-amal, kehilangan harga diri di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Walidzalika ittaqillah, lan karena mengkono-mengkono miskin dan kaya itu, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Fil hayati la arodolah, ing dalam urip la arodolah, kang oranana harta benda, oranana harta lahu kadwesi uang. Jadi dalam kesederhanaan, dalam kemiskinan, tetaplah bertakwa, tidak pandang bulu. Jangan mentang-mentang miskin akhirnya ninggal sholat karena sibuk nyari duit, karena kemiskinannya tidak sempat sholat. Masya Allah, itu double-double. Udah mah miskin, enggak takwa lagi. Parah itu. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Walidzalika ittaqillah, lan karena mengkono-mengkono suki, ittaqillah, takwa sira kabeh, takwa sira Allah ing Allah, fil hayati, ing dalam urip, kathirul mal lahu, iku akeh-akeh mal lahu kadwesi uwong. Baik itu miskin maupun kaya, tetaplah bertakwa. Apalagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu jalan keluar, solusi hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizkinya kepada orang itu tanpa dia prediksi, dia rencanakan, dia planning dari mana. Allah berkehendak memberikan rezeki datang bagi dia. Jadi jangan melulu rezeki itu gaji, pemberian si A, si B. Allah bisa dari mana saja. Bahkan di era digital sekarang ini, orang diangkat derajatnya, maksudnya diangkat kehidupan, diberikan rezekinya itu banyak jalan yang tidak disangka-sangka. Gara-gara viral, akhirnya rezekinya naik. Gara-gara kemarin ada kasus orang dimarah-marahin sampai nangis, mau dipecat, dibuat malu oleh bosnya, oleh manajernya. Akhirnya karena viralnya itu dia dihina orang, akhirnya diangkat derajatnya. Dia ditarik oleh bos yang lain yang merasa iba dan bekerja lebih baik. Ada juga kasus siapa itu? Fajar sad boy. Gara-gara diputusin mantan, nangis. Akhirnya dia tenar, viral, rezekinya berubah. Mungkin dia ada ketakwaan si Fajar itu, kita nggak tahu. Allah kasih jalan pokoknya untuk rizki itu. Firman Tuhan
tersirat di dalam kitab Al-Quran. Qala rabbuka fi kitabil karim, Al-Quran maka ngendiko sapa pangeran sira fil kitab fi kitab dalam kitab Allah Al-Karim kang mulia Al-Quran, yakni Al-Quran. Al-miskin wal ghani huma sawa, miskin dan kaya itu sama. Al-miskin wal ghani, ghani itu kaya, huma sawa sama saja, keduanya itu ujian. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian. Wa innama tilkuma mabtalallahul mu'minin, maka angin pastine karena iku mabtalu barang kang nyoba sapa Allah al mukminin, nguji sapa Allah al mukminin ing wong-wong mukmin. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Ini dia. Jadi itu baik ditempatkan sebagai orang miskin maupun diposisikan sebagai orang kaya, pada intinya adalah sama, mau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah firmankan dalam surat Al-Fajr, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Ketika orang itu diuji dengan kekayaan, derajatnya tinggi, posisinya naik, kekuasaannya bagus, maka kata orang itu dan orang-orang, akroman, Robbi akroman, aku sudah diangkat derajatnya oleh Allah, dibuat sukses, ditinggikan derajatku oleh Allah. Kata orang, wow, Masya Allah, itu mah dia mah udah derajatnya udah diangkat sama Allah, hidupnya sukses, kaya, punya jabatan, punya kekuasaan, mulia, dimuliakan oleh Allah. Itu anggapan pertama. Kemudian yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Ada orang ditimpa kebangkrutan, ditimpa kemiskinan, ditimpa kekurangan, maka kesimpulannya, aku sedang dihinakan oleh Allah. Aku terhina di mata Allah, di mata manusia. Orang-orang pun begitu, waduh kasihan hidupnya. Terhinakan, dihina oleh Allah, dihina oleh manusia. Tidak dianggap oleh Allah. Ini anggapan kedua. Anggapan-anggapan ini ternyata bukan itu sesungguhnya. Ibtala itu menguji. Jadi pada bait ini Haji Roma Irama mengambil dari surat Al-Fajr yang saya bacakan tadi itu. Jadi dua-duanya itu hanya ujian. Jangan beranggapan ketika kita kaya kita dimuliakan, ketika kita miskin kita dihinakan. Bukan begitu. Ketika kita kaya dan kemudian kita titik. Ini ada di bait selanjutnya. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Hal yastati'ul miskinu? Apakah yastati mampu al miskinu sapa wong miskin sobron ing sabar ala mabtalo ing atase barang kang nyoba Allahu ing si miskin. Di situ kuncinya. Apakah dia lolos dari ujian ataukah tidak? Ketika dia yastati sobron, ketika dia kuat dengan bersabar kepada Allah, maka dia lulus. Diuji dengan kemiskinan seperti Nabi Ayub, dia lulus. Dengan kebangkrutan dia tetap beribadah kepada Allah.
Ketika dia tidak punya apa-apa, makan pun susah, tidur di kontrakan atau di emperan jadi gelandangan, tetapi tetap yakin kepada Allah, tidak tinggal sholat, tidak tinggal puasa, tidak tinggal beramal baik, zikir dan lain sebagainya, maka dia lulus. Begitu juga di masyarakat, orang ini rumahnya sudah reot gubuk, kadang tidak ada lampu listrik, kadang pakai lampu pelita, kadang makan, kadang tidak, kerjanya seharian mulung, kadang dapat, kadang tidak. Tetapi di balik itu dia adalah orang yang rajin ke masjid, rajin beribadah, rajin sedekah, sholat 5 waktu tidak tinggal, berbuat baik kepada manusia, tolong menolong kepada tetangga, sangat baik. Punya harta sedikit, punya duit sedikit, dari hasil jual rongsokan berikan kepada anak yatim, berikan kepada orang tidak mampu lainnya. Masya Allah, sungguh orang di sekitarnya geleng-geleng kepala. Ternyata dia mampu dengan kemiskinannya itu bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Ada orang seperti itu, masih ada. Boro-boro kita miskin sedikit saja kita beralasan, aku juga kan nggak mampu, masa bantu orang, kita aja susah. Atau mau beribadah, gimana mau ibadah, orang nyari duit melulu, susah dapet duitnya. Ini juga baju juga kotor, nggak ada gantinya. Sarung kotor, belum dicuci, nggak ada ganti. Gimana mau sholat? Nah, ini sudah mah jatuh tertimpa tangga, bonyok sekalian. Bagaimana dengan orang kaya? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Kalau ujian orang kaya, wahal yastati'ul ghaniyyu, lan apakah yastati kuat al ghaniyyu sapa wong sugih, alla yattabi'a ing enta ora nututi ya si ghani si kaya hawau ing hawa nafsune si kaya si wong. Hal yabqa imanuhu fi fadlihi, hal yabqa anatah yabqa masih imanhu apa imane si wong ghani tadi orang kaya, fi fadli ing dalam kekayaannya atau kelebihan. Berimankah dia di dalam kelebihan? Kalau si miskin, berimankah dia di dalam kekurangan? Hal yabqa imanu fi naqsihi ing dalam kurang si wong. Jadi ketika Allah mencoba menguji orang kaya dengan kekayaannya, apakah dia masih takwa? Sebenarnya katanya lebih berat orang kaya. Dengan hartanya itu dia bisa main-main dengan perempuan, betul? Perempuan model apa saja seperti sudah disinggung di atas, mau ngawin model perempuan manapun pasti mau kawin lagi juga pasti perempuannya mau. Betul? Apalagi udah kaya, ganteng lagi, masih muda. Orang yang peot pun aki-aki pun masih bisa mendapatkan kinyis-kinyis alias ABG. Maka sering ada tuh pengantennya aki-aki, penganten laki-lakinya aki-aki, perempuannya ABG. Mau tuh ABG, main perempuan, main judi, berfoya-foya, tidak mau sedekah, lupa kepada Allah, tidak ada zikir, boro-boro zikir, orang pelesir melulu. Maka inilah dia tidak lulus dalam ujian kekayaan, bahkan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki banyak nih kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, kemungkinan besar dia bakal maksiat, menentang kepada Allah, kemungkinan besarnya. Jadi dia akan melampaui batas, bakal semau gue,
Siapa contohnya? Qarun itu, Fir'aun dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Allah kasih ukuran-ukurannya. Jadi rezeki itu sudah diukur, ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini si Qasim ini segini. Karena dia kalau segini, kalau kebanyakan dia nanti lupa sholat. Oh, si ini banyakin dikit. Karena dia walaupun banyak tetap ingat. Tipe-tipenya Allah tahu. Jadi tampangan Anda itu coba ngaca dulu. Apakah tipe cocoknya jadi orang miskin atau cocoknya jadi orang kaya? Allah yang tahu. Jadi jangan sedih ya, jangan sedih, jangan menyesali diri. Jadi kaya dan miskin itu sudah diatur oleh Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah membagi, kata Allah, aku sudah bagi bagianmu dalam kehidupan di dunia ini. Jadi ditakar rezeki kamu itu. Warfa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Yang ngangkatnya pun adalah Allah. Jadi diangkat oleh Allah derajatnya. Ada yang tidak dengan kekayaannya. Jadi ketika kita berbicara tentang orang kaya, kadang kita suudzon. Kaya. Buat apa kaya kalau enggak sholat? Buat apa kaya kalau enggak sedekah? Buat apa kaya kalau jauh dari Allah? Buat apa kaya? Mending miskin, dekat sama Allah. Miskin, mending miskin, rajin sholat. Kalau saya sih nggak apa-apa kaya, yang penting rajin sholat. Nggak apa-apa kaya, yang penting takwa. Itu maunya. Tapi kan kita kebanyakan begitu, milih. Kalau kaya, takwa itu lebih baik, seperti Nabi Sulaiman. Orang udah kaya, ganteng, soleh lagi. Ni'mal mal sholih li rajulis sholih. Kata Nabi, sebaik-baik harta itu hartanya orang yang dipegang oleh orang soleh. Nah, jadi ada kiai-kiai yang kaya, bagus. Jadi hartanya sebaik-baik. Kualitas hartanya adalah kualitas harta yang baik. Ustadz punya harta, punya kekayaan, boleh, bagus. Jadi kaya itu boleh. Jadi kita mau ambil yang mana, kaya atau miskin, terserah kita. Kalau kita nyamannya atau dekatnya dengan Allah ketika miskin, ya jangan minta kaya. Kita nggak mau. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya doa. Mungkin para netizen ingin doanya Nabi, saya ajarkan di sini. Allahumma ahyini miskina. Ikuti. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ayo ikuti. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Insyaallah mustajab. Anda sudah mengucapkan doanya, saya doakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Ya Allah, jadikan aku ini belangsak. Jadikanlah aku ini miskin ya Allah. Kemudian matikanlah matiku dalam keadaan tak punya apa-apa ya Allah, miskin. Wahsyurni, dan kumpulkan aku di yaumil mahsyar ini dengan yaumil qiyamah dengan para orang-orang miskin. Ini doa Kanjeng Nabi loh. Kalau Anda mau boleh. Berarti ikut gaya atau kemampuan Kanjeng Nabi. Nabi tidak mewajibkan untuk mengikuti kemiskinan beliau, tetapi mencontohkan. Jadi contoh dari Nabinya miskin. Maksudnya apa? Doanya itu loh. Tetapi pada kenyataannya Nabi pun punya banyak harta, tapi beliau miskinkan, nolkan untuk umat. Apakah Nabi pernah
mendoakan orang untuk kaya? Pernah. Nah, itu ketika kalau nggak salah Zaid bin Thabit itu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma kathir malahu wa kathir waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Itu kata Rasulullah, ya Allah, perbanyaklah hartanya, banyakin bandanya tuh si Zaid, banyakin anaknya, rizki anak juga banyakin, berikanlah kekayaan harta dan anak yang banyak, dan barokahkanlah dalam harta yang kau berikan kepada dia. Tuh, Nabi aja ingin ada sahabatnya yang kaya. Jadi pada intinya dua-duanya adalah nasib kita atau pilihan kita, lewat yang mana kita diuji. Apakah cocoknya diuji dengan kemiskinan ataukah cocoknya diuji dengan kekayaan? Silahkan. Tapi bagi Anda yang rentan dengan tergoda oleh harta sehingga jauh dari Allah, mending hidup biasa aja, sederhana. Terlalu kaya jangan, terlalu miskin jangan, oh sedang-sedang saja. Kata Rasulullah lagi tentang orang kaya, kamu tidak boleh hasad, iri, kecuali kepada dua perkara ini. Apa itu? La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasud atau iri kecuali kepada dua hal. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ada orang yang diberi kelebihan membaca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya bagus, kemudian dia faham dengan Al-Quran, suka dengan Al-Quran, maka dia ngaji terus, baca terus Al-Quran siang dan malam tiada henti. Tuh, boleh kamu iri, aku pengen seperti dia. Subhanallah, Masya Allah, nikmatnya hidup seperti itu. Boleh dicoba, ingin tanya-tanya bagaimana caranya bisa begitu. Kemudian yang kedua, warajulun a'tahu mala, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah mal, harta, wa huwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dengan hartanya itulah dia terus sedekah, terus infak, terus berderma. Tak henti-hentinya dia mencari orang-orang yang butuh untuk dia bantu. Nah, ini orang yang boleh kamu iri, pengen seperti dia, cari caranya bagaimana bisa seperti dia. Itu boleh iri dalam dua hal itu, kata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bagaimana? Intinya kita nomor satu, takwa dulu, lolos ujian dulu dari Allah. Dengan label miskin kah, dengan label kaya kah, no problem, ya. Jadi yang kedua, jangan beranggapan orang kaya itu dimuliakan oleh Allah, sementara orang miskin dihinakan oleh Allah. Bukan begitu. Jadi dia dalam proses pengujian dari Allah, apakah lulus atau tidak. Apakah dengan kemiskinannya ini dia malah jauh dari Allah atau malah dekat. Apakah dengan kekayaannya ini dia jauh dari Allah ataukah makin dekat. Itu rahasia Allah terhadap kita. Jadi kalau kita belangsak melulu, kere melulu, gagal melulu, ya mungkin kita cocoknya diuji dengan kemiskinan. Ketika kita belangsak kere malah jauh dari Allah, gagal kita. Ketika kita kere belangsak biasa aja, sholat biasa, berbuat baik biasa, zikir, puasa dan lain malah tambah mantap. Nah, ini loh. Kapan hasilnya dituai, kapan hasilnya dinikmati? Ya di akhirat nanti. Jadi ini urusan Allah. Jadi yang miskin jangan sedih, yang kaya jangan bangga. Biasa aja, semua biasa saja. Yang penting inna akramakum indallah atqakum. Inilah intisari dari lagu Taqwa karya Penghaji Roma Irama
yang diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran, diantaranya surat Al-Fajr, Al-Hujurat, dan hadis-hadis lain yang banyak menjadi inspirasi dari lagu ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jadikan renungan dengan kondisi kita masing-masing. Jangan lupa sedekah atau infak, banyak pos yang bisa digunakan bagi orang-orang yang sudah diberi kelebihan oleh Allah. Di antaranya ke pondok ini boleh silakan dibuka rekeningnya di web www.ppdarfa.ponpes.id atau ke tempat lain yang Anda percaya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.